Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan seleksi kemampuan bidang. Contoh soal nomor 1. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang nomor A. 19 tahun 2003, B. 20 tahun 2003, C. 19 tahun 2004, D. 20 tahun 2004, E. 19 tahun 2005. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 20 tahun 2003. Contoh soal nomor 2. Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor A. 15 tahun 2016, B. 2 tahun 2017, C. 5 tahun 2017, D. 7 tahun 2017, E. 15 tahun 2017. Pembahasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5 Tahun 2017. Contoh soal nomor 3. Sasaran pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen-komponen berikut kecuali A. Organisasi siswa, B. Satuan pendidikan, C. Komite sekolah, D. Keluarga, E. Masyarakat. Pembahasan Sasaran pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi Satuan pendidikan, Komite sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Organisasi siswa. Contoh soal nomor 4. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau BP PAUD dan Dikmas di Indonesia terletak di lokasi A2, B12, C17, D21, E27. Pembahasan Terdapat 27 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. 27. Contoh soal nomor 5. Beban kerja guru bimbingan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi adalah paling sedikit peserta didik per tahun. A. 40, B. 60, C. 80, D. 100, E. 150. Pembahasan Beban kerja guru bimbingan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi adalah paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. 150. Contoh soal nomor 6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau P4TK terdiri atas bagian-bagian berikut kecuali A. Kepala, B. Bagian umum, C. Bidang program dan informasi, D. Bidang pemberdayaan kualitas pendidik, E. Bidang fasilitasi peningkatan kompetensi. Pembahasan P4TK terdiri atas Kepala, Bagian Umum, Bidang Program dan Informasi, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Bidang Pemberdayaan Kualitas Pendidik. Contoh soal nomor 7. Yang bertindak sebagai ketua dan penanggung jawab tim BOS provinsi adalah A. Menteri, B. Gubernur,
C. Sekretaris Daerah Provinsi. D. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. E. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Pembahasan. Susunan keanggotaan penanggung jawab tim BOS Provinsi terdiri atas Ketua, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi. Anggota, yaitu A. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. B. Kepala Dinas atau Badan atau Biro Pengelola Keuangan Daerah. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sekretaris Daerah Provinsi. Contoh soal nomor 8. Berdasarkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar A. 90%, B. 75%, C. 60%, D. 50%, E. 30%. Pembahasan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 90%. Contoh soal nomor 9. Hari sekolah dalam satu minggu dilaksanakan selama A. 32 jam, B. 35 jam, C. 37 jam, D. 40 jam, E. 42 jam. Pembahasan. Hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam satu hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 40 jam. Contoh soal nomor 10. Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan berikut kecuali A. Sosial, B. Hukum, C. Profesi, D. Keselamatan kerja, E. Hak atas kekayaan intelektual. Pembahasan. Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas kekayaan intelektual. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sosial. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.